selamat datang dalam video ini yang akan membahas topik yang sangat penting dan relevan bagi kita semua mengenai radikalisme, pemahaman beserta pencegahannya. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, kita sering mendengar tentang aksi-aksi ekstrim yang dapat merusak kedamaian dan keharmonisan di masyarakat. Namun, apa sebenarnya sih radikalisme itu dan apa penyebabnya? Bagaimana kita bisa mencegahnya? Dan di slide kedua ini ada pengertian radikalisme. Radikalisme ini ialah ideologi atau gerakan yang menginginkan perubahan drastis pada sistem sosial, politik, atau keagamaan dengan cara yang sering ekstrim. Radikalisme bukan hanya soal kekerasan, tapi tentang perubahan yang diinginkan secara ekstrim yang bisa mencakup perubahan sosial dan politik. Karakteristik utama radikalisme adalah ideologi yang sangat kaku, tidak ada kompromi, dan cenderung menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan. Dan di sini ada ciri-cirinya. Yang pertama, intoleransi terhadap perbedaan. Kedua, cenderung menggunakan kekerasan. Dan ketiga, penolakan terhadap nilai-nilai demokrasi. Lalu ada penyebab munculnya radikalisme. Radikalisme ini tidak muncul begitu saja. Sebenarnya ada dua faktor yang memicunya. Yang pertama, faktor individu dan faktor eksternal. Faktor individu ini bisa berupa ketidakpuasan terhadap kondisi sosial atau ekonomi dan pengaruh ideologi radikal dari lingkungan sekitar. Dan yang kedua, faktor eksternal seperti ketidakadilan sosial, konflik politik, atau pengaruh negatif dari globalisasi dan media juga memperparah masalah ini. Dan di slide keempat ini ada dampak radikalisme. Radikalisme ini tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga masyarakat. Individu bisa kehilangan kehidupan normal dan terjebak dalam lingkaran kekerasan. Dampaknya pada masyarakat ialah munculnya ketakutan, keresahan, dan perpecahan yang mengganggu pembangunan sosial dan ekonomi. Di sini ada contoh kasus radikalisme. Yang pertama, kasus dalam sejarah. Di sini ada Revolusi Perancis di tahun 1789 sampai 1799 yang dipicu oleh ketidakadilan sosial dan politik. Lalu yang kedua ada peristiwa bom Oklahoma City tahun 1995 oleh ekstremis domestik di Amerika Serikat. Sejarah seperti Revolusi Perancis dan peristiwa bom Oklahoma City ini untuk memberi perspektif tentang bagaimana radikalisme telah ada sejak lama. Kemudian masuk ke kasus modern seperti penggunaan media sosial untuk menyebarkan ideologi radikal atau gerakan ekstremis seperti ISIS di Timur Tengah. Cara mencegah radikalisme. Pencegahan ini harus dimulai dari pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya radikalisme. Pendidikan yang mengedepankan toleransi, dialog, dan kesadaran sosial sangat penting dalam pendekatan sosial. Buka ruang untuk diskusi antar kelompok dan tingkatkan kesejahteraan untuk mengurangi ketidakpuasan. Peran penting pemerintah dalam lembaga ini sangat-sangat penting dalam penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku radikalisme dan kerjasama internasional. Lalu ada peran masyarakat dalam pencegahan radikalisme. Peran keluarga dan masyarakat sangat besar dalam pencegahan radikalisme. Keluarga harus menanamkan nilai toleransi sejak dini dan mengawasi interaksi anak dengan lingkungan sekitar. Masyarakat perlu menciptakan lingkungan yang inklusif dan melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang. Ini membantu membangun jaringan pencegahan yang lebih luas. Jadi kesimpulannya bahwa radikalisme ialah ancaman serius yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Penyebabnya sangat kompleks, namun pencegahan dapat dilakukan dengan pendekatan yang terpadu melalui pendidikan, kesadaran, dan kerjasama semua pihak. Kunci utama dalam mengatasi radikalisme ini ialah mengedepankan toleransi, dialog, dan keadilan sosial dalam mengatasi radikalisme secara efektif.